kenapa nih pas waktu usia kehamilan 3 bulan ke atas tuh tiba-tiba dia keluar? Karena si serviks atau si mulut rahimnya nggak kuat tuh nahan si janin yang udah mulai tumbuh itu. Kalau saya selalu bilang untuk kehamilan ini memang harus benar-benar dipersiapkan. Jadi artinya jangan pergi ke dokter ke kebidanannya tuh, udah dok saya sudah terlambat nih, udah positif gitu kan. Halo The Health here, balik lagi bersama Reno, the host dari Dr. House Clinic Podcast. Sekarang saya sudah bersama Dr. Mufti. Ada satu kasus yang saya mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Mufti sore ini. Halo dokter, selamat sore dok. Sore. Dok, saya ada temen dok, ada kasus nih kelihatannya dia. Jadi dia sudah menikah tapi belum pernah punya anak. Cuman kok setiap hamil itu kok keguguran terus ya dok ya. Ini udah beberapa kali keguguran nih dok. Gitu dok. Nah kenapa sih dok ini dok? Oke, sebelumnya gini. Itu keguguran coba. Biasanya di atas kehamilan di atas 10 minggu, artinya di atas 2 bulan ke atas gak? Pokoknya rata-rata udah 3 bulan terus keguguran gitu loh dok. Itu dia. Jadi emang ada tuh kasus seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya, kok dia gampang nih, hamilnya gampang. Iya. Terus tiap hamil nggak baru masuk usia, biasanya kadang 12 minggu ke atas, artinya 3 bulan nih, tiba-tiba keguguran dia. Iya. Besoknya gampang lagi tuh hamil. Terus sampai masuk usia 3 bulan, keguguran lagi. Nah itu biasanya paling sering penyebabnya karena adanya serviks yang inkompeten atau serviksnya insufisiensi. Artinya gini, pengertiannya di mana serviksnya atau mulut rahimnya itu udah ngebuka duluan. Jadi kenapa nih pas waktu usia kehamilan 3 bulan ke atas tuh tiba-tiba dia keluar? Karena si serviks atau si mulut rahimnya nggak kuat tuh nahan si janin yang udah mulai tumbuh itu. Makanya dia keluar terus keguguran. Dia nggak ada hubungannya tuh dia sulit hamil. Dia gampang hamilnya, cuman dari anatomi, artinya dari fungsi reproduksi dari si rahim itu sendiri yang anatominya nggak benar. Serviks itu yang di mana sih dok? Apakah serviks itu memang bagian dari rahim atau gimana? Boleh dijelasin nggak? Nah, oke. Jadi ini kebetulan ini ada peraganya ya. Ini yang saya pegang ini adalah bagian dari alat reproduksi si perempuan. Ini yang dinamain rahim nih. Rahim itu mulai dari sini, ini rahim, sampai ke sini, ini mulut rahimnya. Jadi ini mulut rahim, ini mulut rahimnya. Kemudian rahim itu bagiannya mulai dari ada bagian puncak rahim, nih badan rahim sama si mulut rahim. Nah yang jadi masalah sekarang, di mana si mulut rahimnya ini nih, dia udah ngebuka duluan sebelum waktunya. Jadi kalau para wanita nih, para perempuan yang kalau dia tidak hamil, ukuran si mulut rahim ini, karena si mulut rahim ini kan bagian dari si rahim nih, itu paling sekitar 4 sampai 5 cm ininya panjangnya. Tapi kalau nanti dia rahimnya ternyata hamil, tumbuh bayi di sini, itu panjangnya justru akan lebih pendek lagi tuh ketimbang waktu dia nggak hamil. Nah sekarang gini, sifat dari si mulut rahim ini atau si serviks ini itu adalah kalau dia nanti hamil, dia ada sifatnya kalau nanti kehamilannya sudah cukup udah matang gitu ya, dia akan melunak dulu tuh. Jadi si mulut rahimnya akan melunak, kemudian dia akan memendek, habis itu baru terjadi adanya pembukaan. Nah pada kasus-kasus yang tadi dibilang serviks yang inkompeten tadi, tiba-tiba si ininya tuh udah kebuka duluan, makanya nggak bisa nahan tuh si janin yang dikandungnya, terjadilah keguguran terus. Gitu. Apa sih dok penyebabnya serviks inkompeten itu dok? Oke, jadi penyebab atau etiologi dari si serviks inkompeten itu adalah yang utama sering karena emang genetik, jadi emang bawaannya sudah seperti itu. Yang berikutnya karena proses-proses adanya misalnya dikuret, riwayat sering dilakukan kuretase pada si pasiennya misalnya, itu bisa tuh terjadi serviksnya gampang banget kebuka. Atau ada riwayat operasi di daerah mulut rahimnya itu sendiri. Nah seperti itu.
penyebab dari terjadinya serviks yang inkompeten. Oke. Nah, kalau gitu berarti apakah bisa dicegah, Dok? Bisa, artinya gini. Apalagi kalau misalnya udah mulai ketahuan nih kegugurannya. Yang pertama terjadi keguguran pada kehamilan udah 3 bulan misalnya. Kalau 3 bulan kan si janin itu udah berbentuk utuh. Udah ada kepala, udah ada badannya, tangan, kaki. Terus tiba-tiba kalau dia keluar, itu bisa dipastiin, artinya bisa diperiksa dengan mulai USG ya. Itu dilihat ternyata kok udah ngebuka duluan. Jadi untuk kehamilan berikutnya udah dipersiapkan tuh. Seperti itu. Persiapannya tuh yang biasanya dokter lakukan tindakan apa, Dok? Oke, jadi itu udah langsung ke penanganannya. Jadi nanti kalau misalnya dia hamil lagi, pada waktu usia bisa tuh antara 12 sampai 14 minggu itu dilakukan tindakan yang namanya operasi ya. Jadi si rahimnya tuh prinsipnya ditutup, diikat gitu ya. Jadi tekniknya tuh ada dengan teknik McDonald bisa atau the Shirokart ya. Itu dilakukan gimana caranya si cervix yang tadi tersumbat. Jadi biar dia bertahan. Jadi pertanyaan lagi, kalau udah disumbat gitu gimana dong, nanti dia nggak bisa lahir normal dong, kan gitu kan? Oh bisa. Jadi nanti pada usia kehamilan yang udah cukup bulan nih, udah masuk ke 37 minggu gitu ya, udah artinya 9 bulan 10 hari, itu bisa. Jadi nanti tinggal dilepas tuh yang diikat di mulut rahimnya itu dilepas, nanti dia bisa untuk lahir normal. Oh, berarti dilakukan tindakan pencegahannya itu sesudah dia hamil lagi dulu ya, Dok ya? Ya, sudah dia hamil dulu. Kalau udah disumbat, gimana mau masuk tuh sperma? Nah, gitu kan, gimana mau jadi hamil? Nah, gitu. Berarti itulah gunanya dilakukan pengontrolan benar-benar dari awal. Betul. Gitu ya, Dok ya. Jangan sampai kelewatan umur, nggak taunya dia keburu keluar lagi. Kayak gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Dok, kira-kira kasus seperti itu sebenarnya persentasenya banyak gak sih, Dok, pada wanita, Dok? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Artinya dari kasusnya memang cukup jarang ya. Dari beberapa persentasenya. Artinya yang paling penting, kalau saya selalu bilang untuk kehamilan ini memang harus benar-benar dipersiapkan. Jadi artinya jangan pergi ke dokter ke kebidanannya tuh, udah dok saya sudah terlambat nih, udah positif gitu kan. Jadi kehamilan itu benar-benar harus dipersiapkan. Jadi artinya 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya tuh udah datang ke dokternya. Dok, saya sama suami udah siap nih mau hamil. Jadi dengan begitu udah semua udah diperiksa tuh sama dokternya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu bisa terhindari. Bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Oke, demikian Healthier. Begitu penjelasan dari Dr. Mufti mengenai cervix inkompeten gitu, dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melakukan pencegahannya. Demikian Healthier. Salam sehat, salam bahagia dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.